Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni bid-din wa 'allimna ta'wil. Kita melanjutkan pembacaan kitab Tuhfah As-Saniyah daripada matan Al-Jurrumiyah, di mana pertemuan lalu kita terlangkau ya langsung kepada pembagian i'rab, sementara kita belum membaca perkenalan tentang pengantar daripada i'rab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala babul i'rabi. Qala babul i'rabi, bab tentang i'rab. Ini kata Imam Al-Jurrum ya. Al-i'rab huwa, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Tolong ini kan ada tulang. Disebabkan ada perubahan amil yang masuk atasnya, baik secara lafaz atau takdir. Baik secara lafaz ataupun takdir. Nah, di sini sang musannif rahimahullah taala mengatakan wa aqulu al-i'rabu lahu ma'nayan. Dan saya mengatakan ini syarihnya ya, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala, dia mengatakan wa aqulu, saya berkata al-i'rabu lahu, al-i'rab tu dia al-i'rab maknanya ada dua makna. Ahaduhuma, salah satunya adalah lughawiyun wal akharu istilahiyun. Ada secara lughawi dan ada secara istilahi. Amma ma'nahu fil lughati fa huwa al-izhar wal ibanatu. Dan adapun secara makna ya dalam lughah, secara lughah dia adalah al-izhar, menampakkan, al-ibanah, menjelaskan ya. Izhar artinya menampakkan, al-ibanah artinya adalah ya, menjelaskan, bayyin, jelaskanlah. Nah, taqulu, engkau berkata a'rabtu amma fi nafsi. Ya, a'rabtu amma fi nafsi. Ini apa maksud i'rab di sini? I'rab, aku mengi'rab terhadap apa saja yang ada dalam diriku. Apa i'rab di sini? I'rab di sini dijelaskan oleh beliau. Nah, idza abantahu wa azhartahu, apabila engkau menjelaskannya dan menampakkannya. Ya. Apabila engkau menjelaskannya, menampakkannya. Jadi i'rab itu secara bahasanya adalah menampakkan dan menjelaskan. Baik. Kemudian wa amma ma'nahu fi istilahi, adapun makna daripada istilah ya, adapun makna secara istilah bahwa ma dzakarahu al-muallifu bi qoulihi ta'ala. Muallifu ini apa nih? Ya, muallifu ini sebagai fa'il ya daripada dzakara ya. Muallifun adalah sebagai fa'il daripada dzakara. Bahwa maka dia dzakara ma dzakarahu muallifu, ya, muallif telah menyebutkannya. Nahunya ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih, sebagai maf'ul bih. Biqaulihi, dengan perkataan sang musannif, taghyiru awakhiril kalimi ila akhiri,
لتغيير أواخر الكلمة لاختلاف عوامل الداخلة عليها. Itu makna definisi dari mutadulih yang di atas tadi ya. Nah, maknanya kata beliau adalah kata beliau itu mana tadi? Telah disebutkan oleh sang musannif, yaitu perubahan akhir kata sampai habis gitu ya. Nah, maksud daripada taghyir awakhir kalim, ya perubahan akhir kata adalah taghyir ahwali awakhir kalim, yaitu perubahan perubahan keadaan akhir kata. Nah, perubahan di akhir kata. Ya, bagaimana maksud daripada perubahan akhir kata? Nah, perubahan di akhir kata ini maksudnya bukan bukan daripada sisi huruf ya, bukan hurufnya, tapi adalah bentuk harokat, perubahan harokat di akhir kata. Nah, itu maksud daripada ahwal. Kemudian wala yuqalu an yurada bi taghyiru nafsil awakhiri, dan tidak masuk di akal ya, dan tidak masuk di akal yang mana yang diinginkan itu adalah perubahan pada di akhir pada diri di akhir kata itu gitu. Maka kenapa demikian? Nah, gitu kan. Kenapa demikian? Fa inna akhir kalimati, kenapa dia kalimati? Kalimati, kenapa dia kalimati? Karena dia adalah sebagai mudhaf ilaih ya, terdapat daripada mudhaf akhir, dia adalah akhira ini adalah isim inna. Isim inna ini fungsinya adalah menasabkan isim dan merupakan khobar. Ya, inna menasabkan isim, merupakan khobar gitu ya. Nah, kemudian al-kalimati sebagai khobar daripada dia ada sebagai mudhaf ilaih daripada akhir ya. Nafsahu sebagai apa? Nafsahu ini sebagai taukid ya, taukid ini balik ke akhirat ya. Jadi nafs ya, maksudnya adalah taukid ya, taukid. La yataghayyar, tidak ada perubahan. Nah, sesungguhnya akhir kata dirinya itu tidak ada perubahan. Jadi misalnya nah yang disampaikan oleh sang musannif tadi itu adalah perubahan yang di harokat akhir kata, misalnya Zaidun ya, Zaidun. Nah, Zaidun di sini Zaidun inilah bisa nanti bisa Zaidin, bisa jadi Zaidan. Nah, perubahan yang tidak berubah itu ini nih. Kalau perubahan perubahan kata ya zai ya dan dal ini, berarti dia berubah jadi ilmu sharaf ya, ilmu sharaf. Ilmu sharaf yang kita kaji sekarang adalah ilmu nahwu ya, ilmu nahwi. Nah, ilmu nahwu ini ya mempelajari yang
yang harokat saja, apakah dia baris fathah atau dia baris bawah kasrah, apakah dia berbaris lemah atau dia berbaris sukun ya majzum, atau dia ya harfu uh, halfu harful illah ya. Menghapuskan huruf illatnya, seperti misalnya Roma, misalnya Roma ya dia terus masuk eh, lam yarmi misalnya kan, lam yar lam yarmi. Nah sini, nah ini dikaji oleh ilmu nahwu. Nah yang tadi itu yang di sini ini zaidun. Kalau yang di nahwu itu cuman zaidun, zaidin, zaidan, itu yang dibahas oleh sang musannif, dan itu misalnya yang harus kita pahami bersama begitu ya. Nah itu yang dimaksud oleh sang sang mualif tadi itu. Baik. Hmm. Kemudian eh, eh, nah, wa taghyiru ahwali awakhir kalimati ibaratun. Kenapa ibaratun? Tak tan atau itin? Karena dia sebagai khabar ya. Ya khabar. Wa taghyiru awakhir awa wa taghyiru ahwali awakhir kalimati ibaratun, dan perubahan keadaan akhir kata itu adalah ibarat ungkapan an tahawuliha dari perubahannya, ya dari perubahannya, dari rofa misalnya ke nasab atau jar, ya yang tadi itu zaidun, ya seperti yang tadi itu misalnya eh, hmm, ya, ya itu berdua. Nah, nah seperti zaidan zaidun tadi itu ya. Nah kemudian baratun hakikatan au hukman. Nah, nanti ada yang disampaikan oleh sang mu'alif itu, dia baik secara hakikat atau secara hukum ya. Ada secara hakikat ataupun secara hukum. Ada yang dia berbentuk kelihatan, ada yang tidak berbentuk kelihatan. Nah, wa yakunu hadha tahawul wa yakunu hadha tahawul lu bisababi taghyir awamili ya. Dan adanya ia ini tahawul, perubahan dengan sebab perubahan akhir, perubahan amil ya. Dan adanya ia ini perubahan daripada dengan adanya sebab ya, perubahan awamil ya, amil ya, amil itu bisa juga disebut dengan eh, penyakit bisa juga ya, tapi itu istilah namanya, istilah amil ya, amil. Nah, dia ada, kalau dia nanti di bawah contohnya nanti. Ya, kalau misalnya dia ada perubahan, ya, ada perubahan suatu kata itu bisa berubah, bisa ja'a rajulun, ya, maratu bi rajulin, ya, eh, ja'al fata marartu bil fata, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Nanti di bawah jelas nanti. Min amilin, daripada berupa amil yaqtadir raf'a, yang mengharuskan, ya yang mengharuskan ar-raf'a, dia mesti dinasabkan al fa'iliyati, atas fa'il, au nahwiha, atau semisalnya ya. Ini rafa ya, ini rafa ini sebagai induk daripada rafa ya, dhammah tandanya dhammah ini ya, dhammah adalah induk daripada rafa ini. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Ila akhara ya, ila akhar, sampai yang lainnya juga ya, yaqtadi an nasab, dia mengharuskan dia nasab adalah maf'uliyah ya, atas maf'ul
atau semisal daripada maf'ul tadi itu. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, ya, maf'ul li ajli dan sebagainya. Wahalumma wahalumma jurra dan begitu seterusnya. Nah, di sini disebutkan oleh sang musannif. Masalan, contohnya adalah idza qulta, apabila engkau mengatakan, apabila engkau berkata, apabila engkau berbicara, hadara Muhammadun, ya, hadara Muhammadun. Nah, di sini dijelaskan oleh sang musannif rahimahullah taala. Ini luar biasa ya. Muhammadun, ya, Muhammadun yang Muhammad tadi ini, mana namanya? Itulah. Fa Muhammadun marfu'un, ya, Muhammad ini dia dibaca rafa, ya, hadara Muhammadun, jadi hadara Muhammadun, jadi hadara Muhammadun, Muhammadun ini baca rafa nih, jadi baca rafa. Li'annahu ma'mulun li'amilin. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, ma'mulun dimakmulkan, ya, karena ada amil yang mengharuskan dia itu rafa alal fa'iliyati, ya, karena ada fa'il yang apa namanya, karena mengharuskan dia rafa, ya, alal fa'iliyah, ya, alal fa'iliyah, ya, atas fa'il, ya, karena memang kalau di Arab adalah hadara, eh, fi'lu fi'lu madin mabniun ala mabniun alal fathi, ya, karena fi'il madi itu dia fathah. Kemudian Muhammadun adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini annahu ismul mufradi. Ini adalah Muhammadun adalah isim fa'il, ya, dibaca rafa. Nah, kemudian wahadal amilu huwa, dan amilnya apa? Amilnya adalah hadara. Amilnya adalah hadara. Amilnya adalah hadara. Nah, fa'in kulta, jika engkau mengatakan ra'aitu atau la ra'aita Muhammadan, engkau melihat Muhammad, ya, engkau melihat Muhammad. Nah, engkau melihat Muhammad, ya. Ya, fa'in kulta ra'aita Muhammadan, taghayyur taghayyur taghayyuru hali taghayyara, ya, taghayyara halu akhiri Muhammadin ila nasabi. Baik. Taghayyar ra'aita atau ra'aitu Muhammadan, ya, ini adalah taghayyar, ya. Hadara Muhammad, nih, ra'aitu Muhammad, taghayyara halu, ya, akhiri Muhammadin ila nasab. Litaghayyuril amili bi'amalin akhara yaqtadin nasaba wa huwa ra'aitu. Wa idza qulta hazitu bi Muhammadin, ya, taghayyara halu akhirih ila jarri, ya, litaghayyuril amili bi'amali akhari yaqtadil jar wa huwa al-ba. Nah, di sini
dijelaskan oleh sang musannif rahimahullah akhar ya. Di sini la taghayyur al-amil bi'amalin akhar yaqtadil jarra wa huwa nah, contoh di sini jelas ya. Ra'aitu Muhammadan. Ya, tadi. Ini, sang musannif memberikan contoh tadi. Tadi mana ya? Hmm, Jadi hadar Muhammad ya. Hadara Muhammadun ya. Hadara Muhammadun. Ya jelas ya ini. Nah, kemudian yang kedua, ra'aitu ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu ra'aitu ya. Hmm. Ra'aitu 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 Muhammadan. Hmm. Ra'aitu Muhammadan. Nah, di sini kan ada perubahan ya, ada perubahan di sini. Nah, ra'aitu Muhammadan ini salah satu jalan. Ya. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu aku melihat Muhammad misalnya. Nah, di sini kan ada ini adalah eh biasa ini fiil ya, ini fa'ilnya, ini maf'ul bih, ini maf'ul bihnya ya. Ini fiilnya, ini fa'ilnya, ini maf'ul bihnya. Nah, ini jelas ya perubahannya. Kalau ini kan ada cuman terjadi ini cuman apa namanya? Ini fiil, ini fa'il. Ini fa'il. Nah, nah kemudian Ra'aitu Muhammadan. Dia jelas ya. Fi'il fa'il dan maf'ul bih gitu ya. Maf'ul bih. Nah, jadi begitu yang dijelaskan oleh sang musannif rahimahullah taala. Kemudian hmm, hazitu bi Muhammadin. Ya hazitu bi Muhammadin. Ya hazitu bi Muhammadin. Nah, eh taghayyara halu. Ya, ya. Kemudian hazitu bi Muhammadin. Nah, di sini aja sini hazitu bi Muhammadin. Ya, taghayyuru halu. Ya, ini ada perubahan keadaan. Ya, perubahan keadaan akhirihi ila jar. Ya, akhirnya itu ila jar terhadap jar. Nah,
Litaghayyuril amili bi'amali akhar. Ya, karena ada perubahan amil yang masuk kepadanya terhadap amil yang lain. Kemudian yaqtadil jarra wa huwal ba, yang mana mengharuskan dia itu mesti dijarkan, wajib dijarkan, wa huwal ba, yaitu ba. Karena dia masih huruf huruf jar kan, makanya eh, di apa namanya dijarkan seperti tadi itu. eh, Ini sudah. Seperti itu. Hauzi itu, ya, Hauzi itu, Hauzi itu bi Muhammadin, bi Muhammad, bi Muhammadin. Hauzi itu bi Muhammadin. Nah, Hauzi itu bi Muhammadin. Nah, yang sini ini, ya, Hauzi itu bi Muhammadin ini, ya, di baris kasrah, ya, karena dia masih huruf huruf jar. Nah, jelas ya, fi'il fa'il, kemudian Muhammadin jar, ya, wa alamatu jarrihi apa, dan tanda jarnya adalah apa, alamatu jarrihi, apa namanya, maaf, bi, bi Muhammadin, dia adalah jar, tandanya adalah baris kasrah ya. Wa alamatu jarrihi majrurun, bi gitu ya, majrurun bi, atau kasratun bi, bi ya, dan lahu ismun mufrad, seterusnya gitu. Wallahu taala alam. Baik, besok insyaallah lanjut. Bisa kayaknya. Kemudian wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amsilati, ya, zahara laka anna akhir al-kalimati wa huwa dalu min Muhammadin lam yataghayyar, wa anna alladhi taghayyur, ya, eh taghayyur, jadi fi'il madiyah. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awwali wa mansuban fil misali tsani, majruran fil misali salis. Nah, diperincikan lagi ya beliau. Nah, apabila engkau merenungi pada contoh yang tampak tadi itu, ya, pada engkau tadi itu, ya, bahwasanya akhir kata, ya, bahwa di akhir kata itu, bahwa dal ini menunjukkan, ya, min Muhammadin lam yataghayyar, daripada Muhammad tadi itu enggak ada berubah sama sekali, ya, kemudian bahwasanya, ya, perubahan keadaan di akhirnya itu, maka sesungguhnya engkau melihat marfu, ya, jadi dilihat marfu, ya, Muhammadun dalam contoh yang pertama, mansub pada contoh yang kedua, ya, jar pada contoh yang ketiga. Nah, gitu. Wa hadha taghyiru min halat ar-raf'i ila halat an-nasbi ila halat al-jarri wa huwa al-i'rabu 'inda al-mu'allifi wa man dhahaba madhhabahu, ya. Dan ini dan ini perubahan ini, ya, dari sisi dari keadaan rofa menuju pada keadaan nasab, ya, menuju pada keadaan jar, dan itulah namanya i'rab menurut sang muallif, ya, dan orang-orang yang mengikuti mazhab daripada
Syekh Al-Jurrum rahimahullah taala dalam uh, kitab Al-Jurrumiyah. Nah, wahadil harakatu salatu, dan harokat itu ada tiga, ya. Harokat itu ada tiga cuman, yaitu rafa, nasab, jar, dan inilah tanda, ya, ada tanda bagi Arab. Gitu ya. Ya, ya, tanda bagi Arab. Nah, simak ini kita masuk. Nah, ini beda lagi nanti ya. Beda lagi nanti. Nah, baik. Kemudian eh, sampai sini tadi. Wa mithlul ismi fi dzalikal fi'l al-mudhari', dan semisal, seumpama dengan isim, bidzalika, dalam hal demikian itu, al fi'lu, fi'il mudhari'. Ya, kalau kulta, kalau engkau mengatakan yusafiru Ibrahimu, yusafiru Ibrahim, ya, ya, si Ibrahim ini fi'il juga, fa'il ya, yusafiru ada fi'il. Nah, Ibrahim pergi. Nah, maka dijadikan fa 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 yusafiru, maka safar, ya, fa yusafir, maka safar di sini ya fi'lun mudhari'un marfu'un, ya, eh, adalah fi'il mudhari' marfu', ya, marfu', ya, sebagai perwakilan marfu' itu ya, ya dhammah begitu ya, perwakilannya gitu. Nanti jelaskan dalam penjumlah tentu banyak nih, apa namanya, ciri-ciri rafa'. Kenapa demikian? Ditajarrudihi min amilin, karena dia kosong daripada amil, ya, yang tadi nasabahu, yang mana kosong daripada amil yang mampu untuk merubah untuk menjadi nasab, atau merubah wajib, atau merubah menjadi jazm. Nah, ya, mungkin gitu. Dan nggak ada yang bisa, nggak mungkin bisa dibaca itu yusafira, yusafir, bisa gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada amil yang merubah 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 harokat akhirnya itu, karena nggak ada amil yang merubah harokat akhirnya itu. Nah, kemudian eh, apalagi misalnya eh, lan yusafira. Nah, lan yusafira, kan nggak ada juga huruf lan di sini, atau lam yusafir, tidak ada juga kan. Nah, ini seperti ini jelaskan. Faidah kulta, kalau engkau mengatakan lan yusafira Ibrahimu, ya, Ibrahim sekali-kali tidak bakalan pernah berangkat. Nah, tentu ya ini ada perubahan, ya, ada ada apa namanya, ada perubahan ya, taghayyara halu, ada taghayyara halu, ada perubahan keadaan, yusafir min rafa', daripada rafa' ila nasab, kepada nasab. Kenapa? Ditaghayyuril amili bi'amalin akhar yang tadi nasabahu, karena ada amil lain yang mewajibkan bagi dia itu nasab. Wahwa lan, yaitu kata lan, ya, yaitu kata lan. Nah, faidah kulta, kalau engkau mengatakan lam yusafir, ya, enggak pergi Ibrahim, siapa Ibrahim, ya, taghayyara halu yusafir, maka perubahan keadaan yusafir dari rafa atau nasab atau ke jazam. Nah, litaghayyuril amili bi amalin akhar, ya, tadi jazmahu wa huwa lam, tentu ada apa namanya, ada perubahan, ya, karena apa? Karena ada amil yang mengharuskan dia mesti dijazamkan, yaitu apa? Lam, yaitu lam. Nah, itu dulu ya. Dan insya Allah besok akan kita lanjutkan tentang wa'lam anna hadha taghyir, taghayyur, ya. Ini apa nih? Taghayyur. Wa'lam anna hadal taghayyur yang qasimu ila kismain, lafziyun wa taqdirun. Wa taqdiriyun. Nah, gitu ya. Wa taqdiri. Wa taqdiri. Nah, biasa. Nah, Allah Ta'ala alam. Ya.
Insya Allah lanjut tentang ada lafaz ya, ada yang ada makna lafaz, ada yang makna takdiri. Apa maksudnya pada lafaz takdiri? Allah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan kita semua ya, dan saya bisa mengulang-ulangi harapan yang bisa selesai sampai hatam. So, kalau sudah hatam buku ini mau lanjut buku eh, mutammimah ya, mutammimah pencerutnya. Ya Allah mudahkan ya Allah. Allah fatih kita saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.